Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan satu di antara ibadah sunnah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Meski tidak diwajibkan seperti sholat 5 waktu, sholat tahajud menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh berbagai keistimewaan darinya. Terlebih lagi jika dilakukan di bulan-bulan yang mulia, salah satunya adalah bulan Rajab ini. Rajab adalah bulan yang istimewa. Memperbanyak melakukan ibadah di bulan Rajab ini sangat-sangat dianjurkan. Tidak selalu harus berpuasa agar dapat memperoleh keutamaan bulan Rajab. Meningkatkan amal ibadah di bulan haram dengan sholat tahajud juga dapat dilakukan. Terkait sholat tahajud, para ulama telah bersepakat bahwa hukum melaksanakan ibadah tersebut adalah sunnah muakkad. Kesunahan yang bersifat sangat kuat ini karena Rasulullah SAW selalu melakukan. Menurut pandangan fikih, sholat tahajud adalah salah satu sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Sholat tahajud dapat dilakukan 2 rakaat ataupun lebih. Sahabat beriman, berikut adalah 11 manfaat sholat tahajud di bulan Rajab yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah menghapus dan mencegah dosa. Setiap orang pasti memiliki dosa. Dosa yang kecil bisa berguguran dengan menjalankan sholat sunnah ini. Sholat tahajud juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang melazimkan sholat tahajud akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya terjauhkan dari maksiat dan dosa. Yang kedua, menenangkan hati. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, cobalah merenungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan pula bagi mereka, yakni tidak diketahui oleh semua orang. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan sholat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Yang ketiga, dipelihara oleh Allah dari segala macam bencana. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 9 macam kemuliaan, 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Adapun 5 keutamaan di dunia itu adalah akan dipelihara oleh Allah dari segala macam bencana. Tanda ketakwaannya akan terlihat di wajah, akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah dan akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Yang keempat, memperoleh kedudukan terpuji. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian di malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ayat ini memang fenomenal dan pasti sudah sangat sering kita dengar bagi orang-orang yang berjuang melaksanakan sholat tahajud. Namun ketahuilah, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti kebenarannya. Yang kelima, kunci masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang yang lain sedang tertidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, sholat sunnah paling utama. Sholat tahajud yang juga disebut qiyamul lail
Ini merupakan sholat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketujuh, kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, orang-orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberikan kemuliaan dan kewibawaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedelapan, doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan salat tahajud kemudian ia berdoa, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam yang terakhir. Yang kesembilan, kebiasaan orang soleh. Salat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh terdahulu. Maka barang siapa yang senantiasa mengerjakannya, maka ia pun tercatat sebagai orang-orang yang soleh. Sebagaimana mereka, Rasulullah SAW bersabda, biasakanlah dirimu untuk melaksanakan sholat malam. Karena hal itu, tradisi orang-orang soleh sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, meningkatkan takwa. Salat tahajud bisa melatih diri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Dengan rutin menegakkan amalan sunnah ini, insya Allah kita menjadi hambanya yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat malam, karena itu adalah tradisi orang-orang yang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan, dan mencegah segala penyakit dari tubuh. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan bagi orang-orang yang melaksanakannya sholat tahajud. Yang ke-11, kebaikan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengungkapkan, sungguh pada malam hari terdapat waktu tertentu yang bila ia mohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan waktu tersebut ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, adapun kesimpulan adalah melaksanakan sholat tahajud di bulan biasa saja merupakan amal soleh yang sangat besar. Apalagi jika kita mampu meningkatkan di bulan-bulan mulia, salah satunya di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini semua amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga halnya dengan perbuatan maksiat juga akan dilipat gandakan. Sebagai umat muslim yang cerdas, sudah semestinya kita untuk meningkatkan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.